Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldi Raja Setriadi dengan NPM 101200631 akan membahas materi 1-6 tentang Marifatul Insan. Marifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu marifat dan insan. Marifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, marifatul insan dapat diartikan mengenal diri sendiri. Secara istilah, marifatul insan sendiri merupakan suatu proses pengenali dan memahami pencipta manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali diri sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan. Materi 1, Ta'rif al-Insan. Pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasadu lillah iblis abad wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. 1. Asal penciptaan manusia, yaitu tanah dan ruh. 2. Unsur manusia, yaitu kalbu atau hati, akal, dan jasad. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup menyembahnya. 3. Amanah manusia. Amanah atau al-ibadah. Manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Amanah al-khalafah, kepemimpinan di muka bumi. Khalifah di muka bumi maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana, di mana sebagai akan digantikan oleh yang lain. 4. Balasan berkenaan dengan dua amanah ini. Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jaza atau balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebajikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Materi 2. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Sebagai manusia, kita harus mengenal diri kita sendiri, siapa diri kita, bagaimana kita berasal, apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini. Dan seterusnya, dengan begitu kita dapat memposisikan diri di tengah-tengah kosmos yang maha luas ini. Pertama, manusia adalah makhluk ciptaan atau hasil kreasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, manusia adalah makhluk yang mukaramun atau dimuliakan. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkur ruhni telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Ketiga, manusia adalah makhluk yang mukallafun atau dibebani tanggung jawab. Di pembahasan madah Tarifatul Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khalifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, manusia
adalah makhluk yang muhayyarun, yang diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala. Kelima, manusia adalah makhluk yang maziyun atau mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa al-jannah atau surga. Materi 3. Takotul insan atau potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani atau spiritual, dan akal atau min. Dengan itu, tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Seperti surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Yang berarti sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Al-amanah, sikap amanah. Sikap amanah merupakan suatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Al-khianat, bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengajab dan menghinakannya. Nauzubillahi min dzalik. Materi 4. Nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Cara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab nafsun, kata mufrad, jamaknya anfus atau nufusun. Dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah, niat orang, dan kehendak dan keinginan hati yang kuat. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti nafsu atau jiwa. Di dalam diri kita itu terdapat nafsu, yang mana nafsu tersebut tergolong ke 3 nafsu, yaitu nafsu mutmainah, nafsu lawamah, dan nafsu ammaroh. Materi 5. Sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu sikap kebaikan dan sikap keburukan. Jiwa manusia diberi 2 jalan. Yang pertama, jalan benar atau takwa. Membersihkan jiwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Kedua, jalan salah atau fujur. Mengotori jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Materi 6. Hakikat al-ibadah atau hakikat ibadah. Perasaan atau sumber pelaksanaan ibadah. Merasakan banyaknya nikmat Allah terdapat pada Quran surat Al-Nahl ayat 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir ilmu taksir oleh Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Taksir Al-Barsi Ad-Dimaski. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka atas sangat berlimpahnya nikmat-nikmat serta kebaikannya yang telah dilimpahkan kepada mereka. Sekian materi 1-6 yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.